Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, mari bersyukur kehadirat Allah atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita sekarang ini diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, baik yang bisa langsung bertatap muka maupun melalui virtual. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari pemerintah menyambut baik penyelenggaraan Rakornas Komnas HAM Republik Indonesia yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran guna memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran Komnas HAM tahun 2024 yang oleh karenanya diperlukan pembahasan dan penajaman guna memastikan pencapaian sasaran periode akhir semester Renstra 2020-2024 berdasar kerangka acuan kerja yang kami terima Komnas HAM periode 2022-2027 telah memutuskan melalui sidang paripurna pertamanya yaitu tanggal 14 September tahun 2022 untuk melaksanakan program pemajuan dan penegakan HAM di Komnas HAM melalui 9 isu prioritas lembaga. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada diri manusia tanpa terkecuali, yang diantaranya meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas martabat manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM di Indonesia harus mendapat penanganan yang serius, baik dari aspek hukum maupun aspek korban. Saudara sekalian, jika ditanya tentang situasi HAM di Indonesia, maka harus kita katakan bersama-sama bahwa di Indonesia terus mengalami perubahan ke arah yang lebih maju, yang lebih baik, yang terlihat melalui beberapa kemajuan yang dicapai secara progresif dalam bidang kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yang pelaksanaan programnya dilakukan oleh kementerian dan lembaga teknis terkait bersama pemerintah daerah. Di antaranya dengan terus mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan, dan juga melakukan penegakan hukum dan HAM yang merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan penghormatan HAM di Indonesia. Untuk itu kita tahu bahwa kita sudah menyediakan berbagai instrumen hukum, baik berupa norma-norma atau peraturan perundang-undangan maupun kelembagaannya, seperti adanya Komnas HAM, adanya pengadilan HAM, adanya lembaga perlindungan saksi dan korban, dan sebagainya. Saudara sekalian, meskipun begitu, pemerintah juga tidak mengabaikan masih terdapat tantangan dan persoalan terkait dengan hukum dan HAM. Seperti misalnya, masih tingginya kasus kekerasan, diskriminasi, stigmatisasi, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat maupun dilakukan antar masyarakat sendiri. B. Permasalahan penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua yang melakukan teror terhadap masyarakat maupun aparat. C. Permasalahan agraria. D. Permasalahan regulasi yang tidak berperspektif HAM. Dan E.
kemudian juga masih banyak ditemui di dalam masyarakat maupun di aparatur pemerintah yang belum dapat membedakan pengertian-pengertian antara pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, kejahatan berat, tindakan kriminal, serta proses penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga sering terjadi mispersepsi pada masyarakat maupun aparat di dalam memandang suatu peristiwa. Ada juga berbagai permasalahan HAM lainnya yang membutuhkan perhatian dan solusi penanganan oleh pemerintah. Di antara contoh kesalahpahaman itu, misalnya kalau pemerintah mengatakan bahwa pada tahun tertentu, misalnya di tahun 2020 atau di tahun 2017, tidak terjadi pelanggaran HAM berat, maka masyarakat yang tidak paham mengatakan bahwa pemerintah bohong. Karena masyarakat kemudian yang tidak paham itu menunjuk satu kejahatan berat. Masyarakat tidak tahu bahwa pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat itu berbeda. Meskipun sama-sama pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM berat adalah setiap pelanggaran yang secara resmi ditetapkan, diputuskan oleh Komnas HAM berdasar hasil penyelidikan yang mendalam. Tetapi kalau kejahatan berat, bisa saja peristiwanya lebih berat dan lebih fatal dari pelanggaran HAM berat, tetapi sejauh itu namanya pelanggaran HAM berat itu sifatnya kriminal, meskipun itu juga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang membedakan secara pokok, pelanggaran HAM berat itu biasanya atau dialamatkan bahwa pada pelanggaran yang pelakunya adalah aparat secara terstruktur, sistematis, dan berbagai hal lain yang terkait dengan itu. Sedangkan kejahatan berat, betapapun beratnya kalau itu terjadi antar masyarakat, seperti pengeboman yang menyebabkan meninggalnya 200 orang misalnya, itu bukan pelanggaran HAM berat, itu adalah kejahatan berat. Itu kemudian masuk dalam kelompok terorisme kalau di dalam tindakan kriminal. Saudara sekalian, dalam upaya penanganan pelanggaran HAM berat, berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, pemerintah pada tahun kemarin, tahun 2022 telah mengambil kebijakan untuk membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu, atau tim PPHAM melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang masa tugasnya telah berakhir pada 31 Desember tahun 2022. Kebijakan penyelesaian secara non-yudisial ini, merupakan solusi yang paling mungkin untuk dilakukan saat ini di tengah berbagai permasalahan dalam proses penyelesaian secara yudisial. Harus digarisbawahi bahwa kebijakan pemerintah untuk penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat ini diambil tanpa menutup upaya penyelesaian secara yudisial yang merupakan kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung atas, tentu saja untuk kasus-kasus yang sudah terjadi sesudah tahun 2000, sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, atas permintaan DPR kepada pemerintah. Kebijakan penyelesaian non-yudisial ini diambil sebagai wujud tanggung jawab negara dalam upaya memenuhi hak-hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya dari korban peristiwa pelanggaran HAM berat. Tim ini berbicara pada korban, bukan pada siapa pelaku. Siapa pelakunya? Itu adalah tugas pengadilan HAM seperti yang saya
sampaikan tadi itu tidak bisa dihentikan karena menurut undang-undang memang tidak ada daluarsanya. Itu harus terus diupayakan sampai bisa ditemukan mekanisme pembuktian yang lebih mungkin. Ini harus saya katakan karena kita sudah mengajukan beberapa kasus pelanggaran HAM berat. Itu ternyata 35 terdakwanya semuanya dibebaskan oleh pengadilan. Karena apa? Karena pembuktiannya yang menurut hukum acara, menurut Mahkamah Agung tidak standar dan tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan. Saudara, tim PPHAM pada 9 Januari 2023 telah melaporkan dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian non-yudisial yang berat, pelanggaran HAM berat kepada Presiden. Apa isinya? Yang pertama yang sudah dilakukan bahwa Presiden mengakui terjadi 12 atau 13 pelanggaran HAM berat itu karena memang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM bahwa itu terjadi. Tetapi Presiden menyatakan itu betul terjadi sesuai dengan temuan Komnas HAM dan Presiden menyesalkan, cuma Presiden tidak menyatakan permintaan maaf. Ini supaya difahami oleh semuanya bahwa di tengah-tengah masyarakat banyak salah persepsi seakan-akan Presiden minta maaf, Presiden mau menghidupkan lagi PKI. Itu sama sekali tidak ada dan kita akan tetap mempertahankan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Saudara, saat ini sedang dilakukan berbagai koordinasi dan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tim PPHAM melalui peran dan fungsi kementerian dan lembaga yang akan diimplementasikan secara bertahap dan terukur. Di dalam pelaksanaan rekomendasi ini tentu peran Komnas HAM sangat penting, khususnya dalam hal penetapan data korban dari suatu peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan upaya pencegahannya agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Langkah-langkah pencegahan terjadinya pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat oleh pemerintah selaku pengelola negara harus dilakukan melalui perbaikan maupun peningkatan fungsi pembinaan, pendidikan dan pengawasan yang dikonstruksikan secara sistematis dan terukur. Langkah-langkah pengamanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat juga harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Hadirin sekalian, berbagai tanggapan di dalam dan luar negeri atas langkah penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat yang diambil oleh pemerintah sangat bervariasi. Sebagian besar pihak menganggapnya sebagai langkah penting yang dilakukan oleh negara untuk memperbaiki situasi HAM, khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu. Tapi kita juga tidak menutup mata ada yang mengkritik dengan menganggap bahwa penyelesaian non-yudisial dapat menimbulkan ketidakadilan dan merupakan bentuk impunitas yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengelola negara. Saya ingin menegaskan sekali lagi dari pihak pemerintah tidak akan memberi impunitas kepada siapapun karena sudah jelas bahwa penyelesaian non-yudisial itu bukan menghentikan proses penyelesaian yudisial. Oleh sebab itu, pemerintah menegaskan tidak ada impunitas kepada siapapun, tapi juga tidak ada permintaan maaf kepada siapapun karena pemerintah sudah mengakui bahwa di masa lalu itu terjadi dan hukum-hukum sudah ditegakkan atau sedang proses ditegakkan. Atas segala bentuk dukungannya, pemerintah menyambut baik apresiasi yang disampaikan oleh media dan publik nasional dan internasional maupun kantor komisaris tinggi PBB
untuk hak asasi manusia, yaitu OHCHR, atas langkah dan kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat tanpa menegasikan upaya penyelesaian secara yudisial. Atas berbagai kritik maupun penolakan yang disampaikan oleh sebagian kalangan, hal tersebut merupakan salah bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana dalam demokrasi harus selalu terdapat ruang untuk kritik dan menjawab kritik. Sementara pemerintah tidak boleh terbingung-bingung, tidak melakukan apa-apa, padahal ada masalah yang harus diselesaikan dan dilakukan perbaikan-perbaikan dan rehabilitasi. Apresiasi maupun kritik yang diterima bagi pemerintah merupakan vitamin untuk melakukan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan atas kondisi hak asasi manusia di Indonesia yang terus bergerak maju menuju ke arah yang lebih baik. Dengan melihat pada berbagai perkembangan atau situasi HAM di Indonesia pada saat ini, maka kerjasama pemerintah dengan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk mempromosikan, melindungi, dan mengawasi hak asasi manusia menjadi sesuatu yang relevan. Kerjasama itu menjadi sesuatu yang relevan dan harus terus ditingkatkan. Pemerintah dan Komnas HAM mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan pemajuan HAM, perlindungan HAM, dan penegakan hukum-hukum HAM. Oleh sebab itu, pemerintah dan Komnas HAM bukan berada pada posisi masing-masing yang berbeda dan bertentangan, justru tujuannya sama, yang ada hanya pembagian tugas. Oleh sebab itu, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang berkesinambungan yang telah terbangun dan berjalan dengan Komnas HAM selama ini. Dan itu semua akan mendorong terwujudnya kerjasama yang baik antara kementerian, lembaga dengan Komnas HAM agar penanganan terhadap berbagai persoalan hak asasi manusia yang bersifat multidimensional dapat diatasi secara bersama-sama. Bahwa terkadang kita berbeda di dalam memandang satu masalah karena sudut pandang dan alat-alat yang dimiliki, bahan-bahan yang dimiliki juga berbeda, itu sesuatu hal yang wajar saja. Karena nanti akan ada proses-proses yang akan menjelaskan tentang kemungkinan terjadinya perbedaan tersebut. Sekali lagi kami memberi apresiasi yang besar kepada Komnas HAM yang telah secara konsisten terus berperan aktif di dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan kami mengajak untuk segenap komponen bangsa agar berperan aktif dalam mewujudkannya, agar kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.